Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar laut bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks dari sebagian besar, sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S ataupun gas mulia seperti helium dengan jumlah yang sangat sedikit. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat atau distilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Menghasilkan 5 fraksi, yaitu fraksi pertama, gas LPG atau liquefied petroleum gas, digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil bahan bakar gas. Pengolahan lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua yaitu nafta atau gas bumi yang disebut juga bensin berat. Pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua, proses lanjutan dari penyulingan pada tahap pertama meliputi 1. Perengkahan atau dredging, struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi, pembersihan dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, penyaringan yang diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi treating. Pada pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, dan hidrogenasi. Fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Jumlah atom karbon C1 sampai C4. Kegunaannya, bahan bakar gas dikenal sebagai LPG, bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. Yang kedua, 20 sampai 60 derajat Celcius. Jumlah atom karbon C5 sampai C6. Kegunaannya dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar, digunakan sebagai cairan pembersih. Yang ketiga, 60 sampai 100 derajat Celcius, C6 sampai C7. Kegunaannya ligrolin atau nafta, pelarut nonpolar, dan cairan pembersih. Yang keempat, 40 sampai 200 derajat Celcius, jumlah atom karbon C5 sampai C10. Kegunaannya bensin sebagai bahan bakar minyak. Yang kelima, 175 sampai 325 derajat Celcius, jumlah atom karbon C12 sampai C18. Kegunaannya
kerosin atau minyak tanah, bahan bakar jet. Yang keenam, 250 sampai 400 derajat Celcius, C12 ke atas, kegunaannya solar, minyak diesel. Yang ketujuh, zat cair. Jumlah atom karbon C20 ke atas, kegunaannya oli dan pelumas. Yang kedelapan, titik didih zat padat. Jumlah atom karbon C20 ke atas, kegunaannya lilin parafin dan aspalter. Dijelaskan bahwa bensin terbuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari dalam perut bumi. Cairan ini juga biasa disebut sebagai minyak bumi dan di dalamnya mengandung hidrokarbon. Dalam sebuah makalah dijelaskan bahwa bensin terdiri dari dua komponen utama, yaitu N-heptana dan iso-oktana. Komponen tersebut yang pada akhirnya menentukan kualitas bensin, utamanya untuk kandungan iso-oktana. Makin tinggi kandungan iso-oktana, maka suatu jenis bensin akan memiliki bilangan oktan yang makin tinggi pula. Hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk menghasilkan pembakaran yang baik, terutama pada kendaraan-kendaraan keluaran yang memiliki mesin modern. Selain dua komponen utama tersebut, bensin juga memiliki beberapa aditif yang memiliki fungsi macam-macam. Misalnya alkil, fenol sebagai antioksidan atau asam karboksilat sebagai anti korosi. Bilangan oktan dapat didefinisikan sebagai nilai perbandingan antara iso-oktana terhadap N-heptana yang mempunyai fungsi anti-knocking yang sama pada bahan bakar. Angka oktan yang biasanya tertulis pada nama suatu jenis bahan bakar menunjukkan persentase volume iso-oktana dan sisanya merupakan persentase N-heptana. Contohnya angka 90 yang terdapat pada bensin Pertalite. Angka tersebut memberikan informasi bahwa volume iso-oktana pada bensin Pertalite adalah 90%. Sementara itu, persentase volume N-heptana adalah 10%. Untuk dipahami, nilai pada oktan bensin bukan mengacu pada kandungan energi bakar, melainkan mengacu pada kecenderungan bahan bakar untuk dapat dibakar. Komponen utama bensin adalah isoktana, C8H18, dan N-heptana. Kualitas bensin bisa dilihat dari melimpahnya kandungan iso-oktan atau nilai bilangan oktan. Semakin tingginya bilangan oktannya, maka proses pembakaran bensin semakin efisien. Jenis-jenis bensin yang dijual di pasaran serta bilangan oktan premium. Zat anti-knocking adalah zat tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi, disebut juga ketukan pada bensin. Contoh zat knocking adalah TL tetraethylet PbC2H54, benzena tertier butil alkohol, MTBE metil tertier butil ether. Kegunaan penambahan zat anti-knocking bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembakaran pada bensin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.